Muridku ada di seluruh dunia. Chapter 1. Baba, baba, baba. Tangisan domba gembala muda bergema melintasi pegunungan yang biasanya tenang. Li Qiye merangkak ke puncak tebing dengan angin malam yang dingin bertiup kencang di tubuhnya. Tubuhnya saat ini basah oleh keringat. Pada usia 13 tahun, seorang anak kecil seperti Li Qiye menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendaki pegunungan ini. Pemandangan di langit malam ini akan memberikan sensasi mengerikan bagi siapa saja. Meskipun malam itu sunyi, pikiran Li Qiye sedang tersiksa oleh nyala api ketidakpastian. Berasal dari keluarga miskin, kedua orang tuanya adalah petani. Petani. Pada usia 7 tahun, ia memulai hidupnya sebagai seorang gembala. Nama keluarganya adalah Li. Namanya Li Qiye karena dia menangis selama 7 hari 7 malam setelah lahir. 1. Hari ini, dia telah menyelesaikan tugas hariannya. Namun, saat fajar menyingsing, dia menyadari bahwa dia kehilangan domba-domba utamanya. Sambil dipenuhi kekhawatiran, dia bergegas kembali ke pegunungan untuk mencarinya. Setelah tampaknya menjelajahi seluruh pegunungan, dia masih tidak dapat menemukan bahkan bayangan domba ini. Memikirkan tentang domba yang hilang dan pemiliknya yang jahat, Zhang Dahu, Li Qiye mengkhawatirkan yang terburuk di hatinya. Tiba-tiba, Li Qiye memikirkan satu tempat di mana domba itu berada. Hanya ada satu lokasi yang tidak dia cari, Gua Iblis Abadi. Saat dia melihat ke arah Gua Iblis Abadi di depannya, dia memperhatikan bahwa pegunungan di malam yang gelap menyerupai binatang buas dari era desolate kuno. Mulutnya tampak menganga, lapar akan daging manusia. Mendengar lolongan serigala bergema dari sekelilingnya, dia hanya bisa menggigil ketakutan. Gua Iblis Abadi dianggap sebagai tanah terkutuk di daerah sekitarnya. Legenda menyatakan bahwa iblis jahat memimpin lokasi ini, iblis yang langsung memakan semua penyusup. Tidak ada yang pernah berhasil keluar dari gua hidup-hidup. Pada saat ini, suara cambuk Zhang Dahu bergema di telinga Li Qiye. Jika Li Qiye benar-benar kehilangan dombanya, maka Zhang Dahu pasti akan mencambuk dagingnya sampai compang camping. Setelah mencapai titik ini, Li Qiye mengertakkan gigi dan mendekati gua. Tubuhnya menghilang di malam hari. Oh! Malam yang tenang itu disela oleh jeritan sedih seorang anak laki-laki. Suara ketakutan Li Qiye berdering sekali lagi. Kamu, apa yang kamu inginkan? Ah! Tiba-tiba, teriakan itu berakhir. Tidak diketahui berapa lama kemudian di kedalaman Immortal Demon Grotto, keheningan dipecahkan oleh suara yang mengancam. Bagus, bagus, bagus. Gagak hitam abadi aku akhirnya telah selesai. Karena hanya satu jiwa yang hilang, hari ini, aku akan dengan mudah meminjam jiwamu sebentar. Pewosh, pewosh, pewosh. Sesaat kemudian, saat setiap kepakan bergema dengan keras, seekor gagak gelap yang aneh terbang menjauh dari gua iblis abadi. Terbang, terbang, terbang. Aku akan menggunakan jiwamu untuk menemukan semua pemakaman terlarang. Terbang melintasi semua negeri. Selama 9 dunia ada, aku akan menemukanmu lagi. Dari kedalaman Immortal Demon Grotto, suara berat itu keluar sekali lagi dan bertahan di udara. Sejak saat itu, di seluruh langit dan bumi ini, gagak gelap terbang melintasi pesawat. Dari kota-kota surgawi ke jangkauan paling berbahaya dan daerah rahasia, ia terbang tanpa kehendak bebas langsung melalui 9 dunia untuk era tanpa akhir. Seiring waktu berlalu, jutaan tahun datang dan pergi. Seorang master baru yang tak tertandingi akan bangkit saat yang lain jatuh. Perlahan, gagak itu akan menghilang hanya untuk muncul kembali di kemudian hari. Ia ingin melarikan diri dari tuannya. Ia ingin menemukan tujuan hidupnya. Dari Dewa Alkimia hingga Kaisar Abadi Fei, Kaisar Abadi Suesi hingga Kaisar Abadi Minren, Kaisar Abadi Tunri hingga Kaisar Abadi Bingyu, sampai Raja Naga Hitam. 2. Di balik masing-masing teladan ini terdapat bayangan seekor burung gagak, yang berjuang untuk menemukan kebebasan.
Saat makhluk terkuat ini datang dan pergi, Gagak terus muncul secara misterius di sepanjang sungai waktu. Gagak tidak mau nasibnya dikendalikan. Ia ingin menentang karakter paling menakutkan di dunia ini. Dan sekarang, jutaan tahun telah berlalu dengan berlalunya banyak era. Li Qiye, yang mengambang di sungai, tiba-tiba diseret oleh seseorang. Saat dia diseret keluar, Li Qiye tiba-tiba terbangun. Reaksi pertamanya adalah melompat karena dia tidak terbiasa dengan tubuhnya sendiri. Tidak dapat menemukan pijakannya. Dia hampir jatuh ke tanah. Tubuhku. Melihat ke bawah dan melihat bagaimana tubuhnya tetap sama, Li Qiye sangat gembira sekaligus takut. Bahkan setelah ribuan perjuangan melawan ombak dan angin yang tak henti-hentinya, Dark Crow Li Qiye masih tidak bisa menahan emosinya setelah mendapatkan kembali tubuhnya sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa seorang lelaki tua ada di depannya. Hehehe, orang tua inilah yang menyelamatkanmu dari malapetaka yang akan datang. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dengan cara yang memalukan, memperlihatkan 3 gigi kuningnya yang tersisa. Sikapnya membuat orang lain merasa bahwa senyumnya sangat jahat. Di atas sungai, Li Qiye bisa melihat struktur redup dari gua iblis abadi. Matanya menjadi semakin dingin dan auranya melebihi apapun yang bisa dipancarkan oleh seorang anak berusia 13 tahun. Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan kemudian menatap lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya, "Bagaimana aku harus memanggil kamu, Pak Tua?" Sekte kuno dupa pembersih, iblis tua. Orang tua itu menjawab dengan mulut ternganga, masih memperlihatkan 3 gigi emasnya sambil tersenyum dan meludah kemana-mana. Pembersihan dupa kuno sekte, Li Qiye berbisik pelan. Nama ini membuatnya mengingat kenangan yang tersegel di benaknya. Kenangan ini berasal dari saat dia masih di penjara di tubuh Dark Crow. Li Qiye mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya pada lelaki tua itu, "Sekarang, siapa yang memiliki kehendak surga?" Orang tua itu masih tersenyum ketika dia menjawab, "Kehendak surga ya." Saat ini, tidak ada seorang pun di era ini yang mampu memikul kehendak surga. Di mana Kaisar Abadi Takong? Setelah mendengar tanggapan orang tua itu, sikap Li Qiye menjadi gelap. Sudah berapa lama dia tertidur? Lebih dari 100.000 tahun. 1. Kaisar Abadi Takong telah hilang selama 30.000 tahun. Li Qiye menanyai lelaki tua itu sekali lagi, "Bagaimana dengan Raja Naga Hitam dari Istana Pelindung Surga?" Tidak ada yang tahu. Raja Naga Hitam menghilang bersamaan dengan Kaisar Abadi Takong. Iblis tua menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, ekspresi Li Qiye berubah drastis. Dia melihat kembali ke Immortal Demon Grotto lagi dan akhirnya mengerti mengapa dia mendapatkan kembali tubuhnya. "Mari kita pergi." Dengan ekspresi sedih, Li Qiye berbalik dan mulai berjalan pergi. Dia tidak peduli apakah iblis tua mengikutinya atau tidak. Setelah mengalami keabadian semu, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Istana Pelindung Surga adalah garis keturunan yang sangat kuat di masa sekarang. Kembali di era ketika Raja Naga Hitam, Master yang tiada taranya, masih hidup, tidak ada yang bisa menandinginya di 9 dunia. Dia dihormati selama 3 generasi. Meskipun dia telah hilang selama 30.000 tahun, Istana Pelindung Surga masih berdiri dengan arogan di wilayah ini. Pada saat ini, seorang bocah lelaki berusia sekitar 13 tahun dan seorang lelaki tua rendahan dengan 3 gigi emas berdiri di luar Istana Pelindung Surga. Tepat di luar batas luar kota istana, Li Qiye membakar uang upacara sambil berbisik, "Naga hitam kecil. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu telah membantu aku mendapatkan kembali tubuh aku, hidup aku. Suatu hari, aku akan menghancurkan tanah jahat untuk membalas dendam untuk kamu." Setelah upacara selesai, Li Qiye menatap Istana Pelindung Surga di depannya. Pemandangannya masih sama, tapi orang-orangnya sudah tidak ada lagi. Semuanya telah menjadi asing. Dia mengenang masa lalu dengan Little Black Dragon,
Ingatan tentang mereka membangun kota ini dari bawah ke atas melalui upaya mereka masih segar di benaknya. Sayangnya, setelah 30.000 tahun, tidak banyak yang ingat Dark Crow bersembunyi di balik tirai. Mari kita kembali ke sekte kuno dupa pembersihan. Pada saat ini, lelaki tua itu melirik Li Qiye dan menyatakan tujuannya sambil memperlihatkan 3 gigi emasnya yang berkilau. Mari kita pergi. Li Qiye dengan tenang menganggukkan kepalanya. Tidak peduli seberapa terkenal atau misteriusnya orang tua ini, asal-usulnya tidak dapat mengejutkan Li Qiye. Li Qiye telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan jiwanya telah terperangkap di dalam Dark Crow selama jutaan tahun. Era demi era, dia berjalan bersama bahu-membahu bersama Kaisar Abadi dan berteman dengan Dewa Alkimia. Jadi apa yang sebenarnya bisa mengejutkannya? Saat mereka pergi, seorang gadis yang sangat anggun dan cantik melangkah keluar dari istana. Dia menyerupai malaikat dari surga, dewi dunia lain. Saat dia melangkah keluar, dia secara tidak sengaja melihat sisa-sisa api dari upacara serta beberapa simbol misterius di sampingnya. Setelah melihat simbol-simbol ini, ekspresinya sangat berubah. Siapa yang baru saja mengadakan upacara di sini? Seorang pelayan tua di dekatnya segera berkeliling untuk mencari informasi dan kembali dengan hasil. Penjaga kota mengatakan bahwa seorang lelaki tua dan seorang bocah lelaki berusia sekitar 13 tahun ada di sini sekarang. Mereka membakar uang upacara. Gadis itu mengeluarkan perintahnya, kejar dan temukan mereka segera. Yang mulia seharusnya pergi ke Gunung Dewa sekarang. Pelayan tua itu dengan ragu-ragu merintih. Sang dewi dengan lembut berteriak, temukan mereka. Tubuhnya kemudian menghilang saat dia terbang melintasi angkasa untuk menemukan keduanya. Pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan mereka. Dia dengan sedih kembali ke istana setelah pencariannya. Simbol di samping api tetap ada di kepalanya. Simbol-simbol ini tidak muncul untuk waktu yang lama. Jadi mengapa mereka muncul di pinggiran setelah puluhan ribu tahun? Apakah mereka teman atau musuh? Seorang pelayan tua yang setia melaporkan, Yang mulia, kami tidak dapat menemukan orang-orang yang membakar uang upacara. Sang Dewi memerintahkan dengan sikap serius, perintah semua orang untuk mengingat bahwa jika ada berita tentang kedua orang itu muncul, segera laporkan kembali kepadaku. Pelayan itu sangat terkejut mendengar ini. Dengan kekuatan istana pelindung surga saat ini dan reputasi dewi mereka, akan jarang baginya untuk menunjukkan ekspresi serius seperti itu. Pelayan itu bertanya, lalu bagaimana dengan perjalanan ke Gunung Dewa? Batalkan. Sang dewi berseru, aku harus membaca buku-buku kuno yang ditinggalkan para leluhur. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia kemudian segera pergi ke bagian terdalam dari tanah terlarang di Istana Pelindung Surga. Sekte kuno dupa pembersihan tinggal di negara kerajaan permata surgawi. Sekte ini adalah garis keturunan Kaisar Abadi dengan sejarah panjang. Pada awal era Kaisar, Kaisar Abadi Minren dengan bangga berdiri di puncak dan mendirikan sebuah sekte, menamakannya Dupa Pembersih. Sayangnya, setelah jutaan tahun, ia tidak dapat bertahan dalam ujian waktu dan sifatnya yang tak kenal ampun. Sekte itu tidak lagi dari peringkat Kaisar Abadi dan tidak bisa lagi memerintah tanah seperti di masa lalu. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, itu tidak bisa mendapatkan kembali kejayaan kuno mereka atau mencegah kematian mereka yang tak henti-hentinya dan lambat. Tetua, aku punya kabar buruk. Seorang manusia berkata bahwa dia ingin kita menerimanya sebagai murid utama. Seorang murid buru-buru melapor ke tetua pertama dari sekte kuno dupa pembersihan saat tetua ini melangkah keluar. Tendang dia dari gunung. Tanpa melirik muridnya, tetua pertama melanjutkan, mengapa kamu bahkan melaporkan sesuatu yang begitu konyol? Seorang manusia yang ingin menjadi murid utama sekte mereka. Apa lelucon? Seorang murid utama adalah sama dengan anak didik sekte master, yang memiliki kesempatan tertinggi untuk menjadi master sekte masa depan. Tentu saja, ketika ketua sekte tidak hadir, tetua pertama masih bisa menangani masalah ini secara pribadi.
Murid itu tergagap, tapi dia direkomendasikan oleh iblis tua. Mengangkat alisnya, tetua pertama dengan sedih mengulangi, iblis tua. Apakah dia disuap dengan minuman keras? Apakah itu sebabnya dia merekomendasikan manusia fana? Iblis tua milik sekte, tetapi sekte itu tidak mau mengenali kakek tua ini. Meskipun namanya terdengar sangat heroik, orang tua ini telah menyebabkan sekte kehilangan muka. Iblis tua memiliki 3 kualitas baik padanya. Dia sangat pandai menghabiskan uang, berbohong, dan bermain-main di rumah bordil. Inilah mengapa mereka memanggilnya iblis tua. 2. Dia belum mengembangkan metode apapun sampai akhir, tetapi dia memiliki latar belakang yang sangat mengejutkan di dalam sekte. Rumor mengatakan bahwa dia adalah anak haram dari master sekte sebelumnya. Inilah sebabnya, ketika master sekte terakhir meninggal, dia meminta master sekte saat ini untuk merawat iblis tua. Namun, ada rumor lain yang menyatakan bahwa iblis tua adalah dari master sekte 2 generasi lalu. Karena master sekte sebelumnya sangat berhutang budi pada orang ini, dia tidak punya pilihan selain menerima sampah ini dan dengan enggan merawat iblis tua. Sebelum master sekte sebelumnya meninggal, dia juga meminta master sekte saat ini untuk mengurus iblis tua. Tidak peduli siapa ayahnya, seluruh sekte dan eselon atasnya tidak memiliki cinta untuk lelaki tua itu. Mereka membenci kata-kata tidak menyenangkan tentang karakter iblis tua dan tidak peduli dengan rumor di dunia. Dari para tetua hingga murid peringkat terendah, seluruh sekte tidak menyambut orang tua ini tanpa kultivasi apapun. Tetua pertama berteriak dengan kesal, jadi bagaimana jika itu adalah rekomendasi iblis tua? Tendang manusia dari gunung. Pagi dan suasana hatinya yang baik telah dirusak oleh peristiwa ini. Tapi dia bilang dia memiliki perintah kuno dupa pembersihan dari iblis tua. Murid itu tergagap sekali lagi karena takut. Pembersihan orde kuno dupa. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi tetua pertama menjadi gelap. Setelah diam-diam merenungkan situasinya, dia dengan cepat memerintahkan, kumpulkan semua tetua dan beritahu manusia untuk menunggu di luar kamar besar. Sekte kuno dupa pembersihan memiliki total 6 tetua. Setelah mendengar 4 kata, pembersihan dupa orde kuno, 5 lainnya dengan cepat datang ke pertemuan. Patriark sekte itu adalah Kaisar Abadi Minren, orang yang meninggalkan 3 dari perintah ini. 2 telah direklamasi oleh sekte, tetapi yang ketiga jatuh ke tangan iblis tua. Di luar permintaan dari master sekte sebelumnya untuk merawat iblis tua, alasan kedua mengapa para tetua tidak berdaya melawannya adalah karena dia memiliki urutan terakhir. Perintah itu mewakili Kaisar Abadi Minren. Pemegangnya dapat meminta apapun dari sekte kuno dupa pembersihan. Duduk di ruang besar sekte kuno dupa pembersihan sambil menatap patung yang sulit dipahami yang tertutup asap emas, Li Qiye tidak bisa tidak mengingat banyak cerita dari masa lalu. Patung Kaisar Abadi Minren berdiri kokoh di titik tertinggi lokasi ini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, patung itu masih membawa aura kuno yang tampaknya mampu menembus 9 langit. Penonton tidak bisa tidak menyembah patung ini. Seolah-olah kaisar benar-benar ada di depan mereka. Li Qiye tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat dia menatap patung ini. Kaisar telah pergi, tapi Li Qiye masih hidup dan akan selamanya begitu. Meskipun dia telah mencapai tujuannya dan mendapatkan kembali tubuhnya, semua kenalan lamanya perlahan menghilang di sungai waktu. Li